Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat meraih kami lewat Radio Rasil maupun lewat Rasil TV di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tadi dalam keadaan sehat walafiat dan yang di rumah saja mudah-mudahan juga dikelilingi oleh keluarga juga ya, sehat semua insyaallah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal sedepa lagi dan mudah-mudahan kita dalam apapun situasinya saat ini tetap hikmat dan riang gembira menyambut bulan suci yang akan kita jalani insyaallah. Dan berkaitan dengan hal tersebut, Fikih Wanita pada siang hari ini akan membahas Amaliyah Ramadan bersama guru kita Ustazah Herlini Amran. Telah hadir kita di rumah beliau, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Masyaallah. Kali kedua kami Ustazah Alhamdulillah, kembali di rumah senang sekali datang ke Alhamdulillah. rumah. Mudah-mudahan sehat semua kita Ustazah. Amin insyaallah. Baik Ustazah, dalam waktu kurang lebih 90 menit ke depan Amaliyah Ramadan merupakan tema kita pada hari ini. Mari kita mulai. Tafadhol Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bil iman, ya Rabbana lakal hamdu bil Islam, ya Rabbana lakal hamdu bil Quran, ya Rabbana lakal hamdu bi Ramadan. Lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah, lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyil asqam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini kita sambut dengan hati yang luar biasa, gembira dan bahagia. Amaliyah Ramadan yang memang perlu kita hadirkan dalam diri kita dan keluarga kita, insya Allah yang pertama adalah dengan doa. Kita ingin Ramadan ini dapat kita isi seoptimal mungkin. Kita ingin Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik kita, Ramadan yang memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa. Kita ingin dengan doa-doa kita yang sejak bulan Rajab sudah kita panjatkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita ingin setelah sampai di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat mengisi Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dengan keadaan sehat walafiat, kita berharap bisa melaksanakan amaliyah Ramadan dengan optimal, sebaik mungkin insya Allah. Kita hadirkan doa terus-menerus kepada Allah dalam menyambut Ramadan ini, yang pertama. Yang kedua, dengan hadirnya Ramadan ini, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghadirkan bulan yang merupakan bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam. Bahkan para sahabat salafus soleh, 6 bulan sebelum Ramadan hadir, mereka telah mendambakan dan merindukan Ramadan yang luar biasa, penuh dengan anugerah, kehormatan, pahala yang berlimpah. Kita sampai kepada bulan Ramadan dengan memuji dan bersyukur kepada Allah. Imam Nawawi berkata, ketahuilah bahwa disunahkan bagi orang yang mendapatkan nikmat baru atau dihindarkan dari bencana yang nampak itu dengan melakukan sujud syukur atau paling tidak memuji Allah yang sangat optimal. Sepantasnya lah kita sujud syukur ya, dalam kehadiran Ramadan bisa menapaki hari-harinya dalam keadaan sehat walafiat sebagai wujud rasa syukur kepada Allah yang telah menghadirkan bulan yang penuh nikmat, bulan yang semua nama kebaikan ada di dalamnya. Sayyidul Syuhur, Syahrul Mubarak, bulan yang tidak bisa kata-kata untuk menyebutnya, bulan yang penuh dengan anugerah dan ampunan Allah. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa di antara nikmat Allah yang paling besar atas seorang hamba adalah dibimbing untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Ini adalah nikmat yang luar biasa, yang paling besar, yang mestinya seorang hamba itu bersyukur terhadapnya. Nikmat bisa melakukan ketaatan-ketaatan.
Kemudian kita tahu ya, datangnya Ramadan ini bagi kita, keluarga muslim, keluarga muslimah, kita semua, ketika kita menghadirinya, mendapatkan Ramadan ini dalam keadaan sehat, itu adalah nikmat yang luar biasa besar yang patut kita syukuri, dan dengan nikmat itu kita memuji Allah yang memberikan, sang pemberi nikmat. Kita puji Allah, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kita puji Allah dengan pujian yang banyak, yang pantas dengan keagungannya dan kebesaran kekuasaan. Maha suci Allah, subhanallah, alhamdulillah, walillahilham. Kita puji Allah. Kemudian kita merasa senang, rindu, bahagia dengan kehadiran bulan Ramadan ini. Bahagia dapat kembali menyongsong dan menghadiri serta melaksanakan amaliyah Ramadan, bulan yang dinantikan dan dirindukan oleh seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dalam surat Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kita farah, gembira, luar biasa. Ada rasa senang, bahagia yang tidak bisa dilukiskan. Lebih dari kita mendapatkan harta ini luar biasa dari apa yang kita kumpulkan dengan harta apapun, sebanyak apapun di dunia. Ramadan dengan hadirnya lebih layak untuk disambut dengan kegembiraan, rasa rindu, rasa senang. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Jadi orang, Mbak, ketika mendapatkan Ramadan, hatinya senang, bahagia, rindu, luar biasa, tidak bisa sulit diungkapkan dengan kata-kata dan lisan. Itu adalah bagian dari ketakwaan. Hanya orang-orang bertakwalah yang mendapatkan Ramadan dengan kegembiraan dan bahagia, walau apapun kondisi hidupnya, kondisi ekonominya. Artinya dibandingkan dengan kondisi hidup ujian cobaan yang dia diberikan oleh Allah, itu Ramadan dengan hadirnya tuh luar biasa bahagianya, tuh mampu mengalahkan semua ujian dan cobaan yang Allah berikan. Kemudian kita lihat juga bagaimana di menyambut Ramadan ini kita sambut dengan taubat dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Jadi di sini karena kita apalagi kondisi saat ini kondisi yang spesial, kondisi yang tidak pernah dialami sebelumnya, kehadiran Ramadan ini barangkali ada yang menyambutnya dengan duka, dengan sedih karena tidak lagi bisa ke masjid berjamaah sholat tarawih. Ada rasa yang sedih yang luar biasa, barangkali menitikkan air mata bagi para muazin yang mungkin tidak bisa memanggil umat Islam untuk melaksanakan ibadah di masjid. Ada rasa sedih, maka kita sambut dengan taubat. Kita berharap mudah-mudahan taubat nasional bisa kita lakukan bersama-sama. Kita taubat secara nasional atas dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan selama ini. Kita tahu bahwa manusia tidak ada yang lepas dari dosa dan kesalahan. Dan setiap dosa dan kesalahan itu barangkali untuk bagi orang mukmin, Allah berikan ujian dan musibah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Allah ingin hapuskan dosa-dosanya. Maka ketika masuk bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, mari kita tinggalkan semua maksiat-maksiat yang kita lakukan. Kita melakukan taubat nasional. Alangkah indahnya seluruh umat Islam menyadari dosa dan kesalahannya, kemudian bertaubat kepada Allah, kembali ke jalan Allah, mengakui semua dosa-dosa dan kesalahannya. Insya Allah semua ujian yang Allah berikan mudah-mudahan cepat berlalu. Kita hindarkan semua maksiat-maksiat yang besar atau yang kecil, dosa-dosa zina, dosa-dosa minuman keras, LGBT, semua dosa-dosa yang besar ataupun yang kecil. Kita tinggalkan semua bentuk kezaliman antara suami istri, seorang ayah atau ibu kepada keluarga anak-anaknya, pemerintah kepada rakyatnya. Semua kita tinggal, bentuk-bentuk kezaliman kita tinggalkan. Kita sadari apapun yang kita lakukan ketika melakukan kezaliman itu akan berbuah pada bencana. Mari kita isi dan kita hiasi hari-hari Ramadan kita dengan beristighfar. Kemudian kita
memperbanyak, hindarkan juga KKN, hindarkan juga risyuah, semua bentuk muamalah yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Kita perbanyak zikir, taubat, kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak munajat. Paling tidak, yang pertama yang kita akan lakukan, amaliyah Ramadan, yang pertama yang kita lakukan, selain amaliyah-amaliyah yang luar biasa, banyak sekali fadilah-fadilahnya seperti tarawih, tilawah Quran, sodako, infak, dan segala macamnya. Ada ibadah-ibadah atau amaliyah yang dapat kita lakukan bersama keluarga kita tanpa mengenal batas waktu dalam bulan-bulan Ramadan, yaitu beristighfar. Kita beristighfar kepada Allah. Ucapan-ucapan istighfar itu banyak. Istighfar ini lafaznya bermacam-macam. Seperti misalnya diantaranya adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 3 kali saya ucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah aku, terimalah tobatku, sesungguhnya Engkau yang Maha Penerima lagi Maha Penyayang. Itu adalah salah satu bentuk istighfar. Di antara yang sangat kita hafal adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang lainnya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabbku, tiada ilah yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkaulah yang telah menciptakanku dan aku ialah hamba-Mu. Aku senantiasa berada di atas janji kepadamu, dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan amal yang aku perbuat. Aku mengakui segala nikmat-Mu yang Engkau berikan kepadaku, dan aku akui juga dosa-dosaku, maka ampunilah aku. Sebab tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Kita perbanyak doa-doa istighfar ini. Bahkan tidak hanya kita yang beristighfar, Rasulullah yang telah dijamin oleh Allah semua kehidupannya maksum, diampuni semua dosa-dosanya. La astaghfirullah kulla yaum, kata Rasulullah itu sampai 100 kali. Beristighfar kepada Allah itu lebih dari 100 kali dalam setiap hari. Beliau adalah maksum, tidak pernah berbuat dosa. Kalaupun ada itu, ampuni semuanya. Apalah kita di antara Rasulullah dibandingkan Rasulullah. Kita bukan nabi, kita bukan orang yang terbaik. Banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat selama ini. Maka kita isi hari-hari Ramadan kita dengan amaliyah beristighfar. Istighfar dilakukan juga oleh para anbiya, juga tidak hanya Rasulullah SAW. Seperti misalnya kita lihat doa Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk ke perut paus di lautan yang gelap. Dan doa ini luar biasa. La ilaha illa anta astaghfiruka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kita ungkapkan. Itu kita baca juga sebagaimana Nabi Yunus juga membacanya. Atau doa Nabi Adam alaihissalam ketika beristighfar kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Luar biasa Nabi Adam. Kesalahannya apa? Nabi Adam hanya satu kesalahannya, tidak mengikuti larangan Allah. Artinya Allah melarang, la ta'kul hadhihi syajarah. Jangan engkau makan wahai Adam buah ini. Ternyata godaan syaitan luar biasa dahsyatnya, hanya dengan memakan kemudian melanggar larangan Allah, hanya melanggar larangan Allah. Luar biasa, sanksinya diturunkan dari surga ke bumi. Dan kita lihat hanya satu kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam. Jangan makan ini, ternyata dimakan. Nah, ketika kita mengakui sebagai hamba Allah bukan para nabi, banyak sekali larangan-larangan Allah yang selama ini yang telah dikerjakan. La yaktab ba'dukum ala ba'din. Jangan kamu bergibah. La taktul. Jangan engkau membunuh saudaramu. Kemudian jangan engkau durhaka kepada orang tuamu. Berlaku adillah, i'dilu. Banyak sekali larangan-larangan Allah yang selama ini kita langgar tanpa kita sengaja. Dan yang paling banyak sekali larangan Allah yang kita langgar
adalah bergibah. Bergibah ini adalah perbuatan dosa yang tanpa disadari dan mungkin kita juga tidak bertobat. Maka Fudail bin Iyad mengatakan bahwa beristighfar tanpa meninggalkan perbuatan dosa ialah tobatnya para pendusta. Jadi para pendusta kalau bertobat itu seperti orang yang beristighfar dari dosanya tanpa dia sadari, dia terus melakukan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini beberapa para anbiya itu melakukan istighfar. Istighfar ini dapat kita lakukan setiap hari, kapanpun, dimanapun. Terutama di bulan Ramadan luar biasa dampaknya bagi kita. Karena istighfar ini membawa anugerah bentuk realisasi dari perintah Allah yang kita laksanakan. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah. Itu adalah bagian dari perintah Allah. Dan kita menjalankan perintah Allah dengan memperbanyak istighfar. Istighfar juga termasuk adalah bagian dari mengakui semua dosa dan kesalahan kita kepada Allah, sengaja ataupun tidak sengaja. Dan istighfar ini dapat penyebab masuk surga. Tapi sekali lagi, istighfar yang dilakukan dengan meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita hanya lisan mengucapkan istighfar, tapi perbuatan tidak menunjukkan bukti bahwa dia telah beristighfar, itu adalah taubatnya pendusta, kata Fudail bin Iyad. Nah, kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini dapat kita sadari, dapat kita kembali rujuk ilallah, bahwa kita beristighfar dan meninggalkan semua maksiat-maksiat kita. Istighfarnya seorang ayah kepada Allah adalah tidak berlaku zolim kepada keluarganya ketika ada di antara keluarganya merasa dizolimi. Istighfarnya seorang ibu kepada Allah ketika dia selama ini tidak menunaikan kewajibannya adalah kembali menunaikan kewajibannya. Istighfarnya anak terhadap orang tuanya yang selama ini banyak menyakiti hati orang tuanya, yang selama ini membuat sakit dan sedihnya hati orang tua, maka dengan meninggalkan semua perbuatan-perbuatannya itu, dengan istighfarnya meninggalkan semua perbuatan-perbuatannya. Dia berjanji kepada Allah untuk berbuat baik, birrul walidain, tidak akan pernah lagi menyakiti hati orang tuanya. Itu adalah bentuk istighfar dan taubatnya seorang anak kepada orang tuanya. Istighfarnya seorang pemimpin ketika dia melakukan kezoliman kepada rakyatnya adalah kembali menunaikan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyatnya. Itulah bentuk istighfar, bentuk taubat, bentuk meninggalkan semua kemaksiatan-kemaksiatan dengan ucapan istighfar tadi. Jadi tidak hanya sekedar ucapan, karena dalam ucapan perlu menghadirkan 3. Lisannya mengucapkan istighfar, kemudian hatinya mengakui bahwa dia akan bertobat dan telah bertobat, kemudian dibuktikan oleh perbuatannya. Tidak hanya sekedar lisan. Kalau hanya sekedar lisan, itu adalah taubatnya para pendusta. Barangkali ini adalah taubatnya para munafik. Lisan mengucapkan istighfar, tapi perbuatannya tidak menunjukkan perubahan-perubahan dari kalimat istighfarnya tersebut. Istighfar ini juga dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan fahisyah ini adalah perbuatan-perbuatan yang disebabkan oleh hawa nafsu, syahwat, dan menganiaya yang zolim terhadap dirinya, mereka lantas zakarullah, mereka ingat kepada Allah, mereka mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan fahisyahnya sedang mereka mengetahui. Jadi bentuk istighfar itu adalah lisannya, hatinya, perbuatannya itu meninggalkan semua bentuk kemaksiatan, lisannya memohonkan ampun kepada Allah. Itulah bentuk istighfar. Dan istighfar ini dapat mencegah hukum dan azab Allah. Istighfar ini mencegah hukuman dan azab Allah. Bahwa buah istighfar ini Allah menjadikan sebab diangkatnya adab. Bisa jadi musibah dan ujian yang menimpa kita, bangsa kita, ini adalah karena perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kita, perbuatan-perbuatan yang selama ini dilarang oleh Allah kita kerjakan.
banyak terjadi perjudian, perzinahan, pembunuhan, penipuan, perampokan, kedustaan, kebohongan, ingkar janji, semua bentuk-bentuk larangan Allah dikerjakan, maka Allah berikanlah musibah dan ujian ini agar kita mengingat Allah, agar kita segera menyadari dosa dan kesalahan kita, maka kita beristighfar sehingga Allah angkat semua hukuman dan azab tersebut. Dan ini adalah bagian dari bentuk kasih sayang Allah. Allah sayang kepada kita. Coba deh ingat ini. Hanya dengan makhluk kecil yang tidak terlihat ini, kalian semua tidak berdaya. Ayo taubat, kembali kepadaku. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk segera rujuk ilallah, beristighfar kembali kepada Allah, sehingga dengan ujian ini Allah ampunkan dosa kita, hapuskan semua kesalahan-kesalahan kita. Karena hakikatnya ujian yang atau musibah yang Allah berikan ada dua. Pertama, bisa jadi untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Yang kedua, bila kita tidak memiliki dosa, barangkali Allah ingin mengangkat derajat kita ya, dengan kesabaran-kesabaran tersebut. Dan memang istighfar ini adalah diangkatnya derajat kita. Dan istighfar ini memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan, dan yang terpenting adalah diantaranya bisa memberikan kita kekuatan. Kita istighfar ini bisa menikmati kesehatan dan kekuatan. Dengan istighfar, insya Allah kita bisa kembali kuat. Ini diabadikan Allah dalam surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Jadi ketika Nabi Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, karena selama ini terjadi kekeringan atau kemarau, dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Jadi firman Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, ini adalah dalil bahwa istighfar itu sebab bertambahnya kekuatan, afiah, kesehatan. Jadi dengan istighfar Allah insya Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan afiat. Ada kisah Mbak tentang istighfar, ini banyak sekali kisah-kisah ya. Itu diantaranya di Pakistan itu ya, ketika bencana alam terjadi itu rumahnya itu udah hancur ya. Dia tuh ketika nggak bisa apa-apa lagi, dia hanya bisa beristighfar dengan kesungguhan 3 tadi. Lisannya mengucapkan istighfar, hatinya juga meyakini, kemudian dia pasrah kepada Allah. Astagfirullahaladzim, Allah selamatkan dia, tidak kurang apapun, dan dia merasakan inilah mukjizat dari istighfar. Allah hindarkan semua bencana. Memang semuanya di sekitarnya itu udah hancur, udah habis. Tapi Allah dengan istighfarnya itu Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan. Masya Allah. Sabda Rasulullah SAW tentang istighfar, man akthara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di sini ada 3 fadilah, keutamaan daripada istighfar tersebut. Pertama, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan jadikan mudah dari semua kesulitan-kesulitan. Semua kesulitan yang mendera kita, mendera hidup kita, perbanyak istighfar, Allah jadikan itu mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berikan kita jalan keluar dari semua kesempitan-kesempitan hidup. Dan Allah berikan kita rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Itu barang siapa yang melazimkan istighfar. Bahkan para ulama kadang-kadang istighfarnya tidak terhitung, Mbak. Tidak hanya 100, memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang kita lakukan dalam menghadapi dan menyongsong Ramadan ini. Kita perbanyak istighfar. Tiada hari tanpa bengong. Artinya tiap hari jangan sampai bengong. Tiada hari tanpa istighfar. Maksudnya setiap saat apapun kondisi kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Terus, jadi tidak ada lagi waktu untuk berhayal, tidak ada lagi waktu untuk marah, apalagi dan hari-hari kita selama ini sebagai seorang ibu barangkali ya, semua anak berkumpul di rumah, kesabaran barangkali diuji, timbul marah, kesal. Mudah-mudahan yang keluar dari lisan kita adalah kalimat istighfar. Kalimat yang dapat memudahkan semua kesulitan kita, kalimat yang dapat memudahkan semua kesempitan kita insya Allah. Tidak hanya itu, kita perbanyak sholawat kepada Allah. Hari-hari penuh dengan sholawat. Sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita berharap
rumah kita pun penuh dengan sholawat ya. Kalau memang di rumah banyak anak-anak, mudah-mudahan audio atau apa itu ya, televisi atau apapun, mudah-mudahan semuanya melantunkan sholawat. Dan kita berharap mudah-mudahan kita mampu semua untuk menghindari musik-musik. Karena musik-musik ini tidak mungkin ada satu, dengan kemaksiatan, dengan ketakwaan tidak mungkin berada dalam satu tempat. Maka rumah kita itu adalah rumah yang bersih dari musik. Rumah kita bersih dari hal-hal yang berbau lagwi. Lagwi itu yang tidak bermanfaat. Kita isi rumah kita dengan rumah yang penuh berkah, rumah penuh ketenangan, rumah yang dilantunkan zikir-zikir kepada Allah, bahkan full 24 jam. Ketika kita memiliki televisi, mudah-mudahan ada yang Al-Quran ya, kita penuhi agar keberkahan hadir bersama kita. Tidak hanya sholawat, kita juga pujian-pujian kepada Allah. Jadi artinya iringan hari-hari kita, selain istighfar dan sholawat, kita iringi dengan kalimat memuji Allah, tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan kalau kita lihat di YouTube itu ada yang sampai 100 kali, bahkan ada yang sholawat. Kalau tadi sholawat ada yang sampai 1000 kali. Artinya ketika lisan kita lelah, tapi pendengaran kita terus mendengarkannya. Maka kita selingi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kalimat-kalimat, semua kalimat zikir kita keluarkan, kita ungkapkan, kita ucapkan. Semoga anak-anak kita pun yang dilantunkan di lisannya adalah kalimat zikir. Biasanya Mbak, apa yang ada di hati, yang muncul dari lisan apa yang ada di hati. Ketika dalam lisan senandung musik, oh ternyata hatinya penuh dengan musik. Tapi ketika hatinya penuh dengan zikir, lisannya pun keluar kalimat zikir. Dan yang kita inginkan adalah Ramadan ini penuh dengan ketakwaan, penuh dengan keimanan, sehingga lantunan yang tanpa disengaja adalah lantunan-lantunan ketakwaan, lantunan-lantunan keimanan. Seorang anak ada Mbak ya, dibiasakan orang tuanya selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dia tidak mengajarkan anaknya istighfar. Tapi ketika dia berada bersama anaknya, di samping anaknya, karena orang tuanya terbiasa beristighfar, anaknya pun ketika bermain, yang terlantun dari kalimatnya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Sambil bermain. Anak-anak di bawah balita. Ini artinya pembiasaan. Dan kita sebagai orang tua mudah-mudahan terbiasa untuk mengisi lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, zikir, dan semuanya, sehingga keberkahan hadir bersama keluarga kita. Tidak hanya itu, kita berusaha dalam amaliyah Ramadan ini adalah melaksanakan semua ibadah-ibadah sunnah. Sholat sunnah itu banyak. Kita hadirkan, mudah-mudahan diikuti oleh keluarga kita, bagaimana semua sholat sunnah jangan sampai terabaikan. Sholat sunnah yang kita lakukan adalah semua bentuk sholat sunnah rawatib. Di antaranya misalnya 12 rakaat. Man sholat isna rakaatain, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari, banalahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. 12 rakaat. 12 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu kalau kita rutinkan, janji Rasulullah, janji disampaikan dalam hadis tersebut adalah dibangunkan rumah di surga. Subhanallah, kalau kita lakukan di bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan, luar biasa, berlipat-lipat pahalanya. Sholat sunnah pahalanya dihitung sholat wajib, dan itu pun berlipat-lipat. Kita upayakan untuk mengisi hari kita di bulan Ramadan dengan amaliyah sunnah. Tidak hanya sholat sunnah rawatib, juga sholat duha. Sholat duha bahkan ada dalam riwayat, barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, bunyalahu, maka dibangunkan baginya di surga adalah qasron, istana. Jadi memang sedikit berbeda ya, qasron istana dengan bait. Nggak tahu kalau lebih luas mungkin istana ya. Bait itu rumah walaupun di surga, tapi memang diberikan iming-iming ini adalah supaya kita termotivasi untuk melaksanakannya. Kenapa berbeda duha dengan rawatib? Karena kalau tadi duha 12 rakaat karena dikerjakan dalam satu waktu. Cash 12 rakaat. Sementara 12 rakaat rawatib itu kan nyicil. Sebelum subuh 2 nyicil ya, dalam satu hari. Ini dalam satu kesempatan. Ini insya Allah kita bisa lakukan. Kita tekadkan niat kita, mudah-mudahan bisa istiqomah,
untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Karena ini luar biasa peningkatan, kelipatan pahala-pahalanya. Luar biasa dahsyat. Ini adalah bagian dari amaliyah Ramadan. Dan kita juga paham, misalnya tilawah Al-Quran, itu juga kita lakukan. Semua bentuk-bentuk ibadah-ibadah sunnah, apapun. Setelah lelah barangkali, tidur pun kita juga iringi dengan istighfar. Ini memang hati-hati dan waspada terhadap pencuri amal kita. Pencuri amal kita adalah handphone. Pencuri amal kita adalah media-media ya, alat-alat elektronik yang medsos itu adalah pencuri amal kita, pencuri waktu kita. Ketika tanpa kita sadari, perhatian kita terpusat kepada alat-alat tersebut, medsos tersebut, habis pula lah amal kita. Bisa dibayangkan bagaimana saat kita sedang menonton film di bulan Ramadan, itu adalah suatu bentuk kesia-siaan, Allah cabut nyawa kita. Apakah itu dalam kondisi husnul khotimah? Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari su'ul khotimah. Maka bulan Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang sangat-sangat baik, manfaat, amal-amal soleh yang dapat melipat gandakan ketaatan kita kepada Allah, sehingga terasa lazatun nikmah, adanya lezatnya kenikmatan taatullah, taat kepada Allah. Kita ingin merasakan nikmat taatnya kepada Allah kan? Mudah-mudahan itu bisa kita rasakan di bulan Ramadan. Apalagi hari-hari kita hanya di rumah, tidak sholat tarawih ke masjid, kita tidak kemana-mana, hanya di rumah, melakukan aktivitas 24 jam di rumah. Mudah-mudahan dengan amal ini menambah nikmatnya kita melakukan ketaatan kepada Allah. Mbak Olin, barangkali ini salah satu di antara amalnya Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ikhwan dan Akhwat, telah kita ikuti tadi pemaparan Ustazah Herlini Amran seputar tema kita pada siang hari ini, yaitu amaliyah Ramadan. Kami akan jeda dan insya Allah pertanyaan yang akan dilayangkan saya akan wakili, karena yang Ikhwan dan Akhwat dengarkan saat ini adalah siaran rekaman. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda nasyid berikut ini. Alhamdulillah, Ikhwan dan Akhwat, kembali lagi di Fikih Wanita bersama Ustazah Herlini Amran, dan kita saat ini sedang mendengarkan tema yang berkaitan dengan amaliyah Ramadan. Ada beberapa hal yang masih ingin Ustazah sampaikan kepada Ustazah. Kita sama-sama memahami bahwa banyak sekali amaliyah-amaliyah Ramadan yang dapat kita lakukan, ya, di antaranya tentu saja puasa itu sendiri, tilawah Al-Quran, jelas ya, salat tarawih, kemudian banyak berzikir dan berdoa, banyak sekali amaliyah-amaliyah Ramadan. Tapi yang paling penting dan utama, artinya selain yang telah dipaparkan atau yang telah kita ketahui semua, adalah tajdidun niyah, memperbaharui niat. Karena ketika kita dalam beraktivitas sehari-hari di bulan Ramadan, ketika niatnya lupa atau abai, maka tidak dapatlah amal yang kita tidak dapat pahala yang kita akan raih, sesuai dengan hadis yang menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niat, dan setiap orang itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Kita sebagai ibu rumah tangga dalam hari-hari yang stay home, apalagi ibadah Ramadan, kewajiban kita tentu bertambah. Tidak hanya menghidangkan makanan untuk anak-anak kita, tapi juga menjadi guru, menjadi pengasuh, semua ditangani sendiri. Tentu betapa banyak peran yang kita lakukan. Butuh tajdidun niyah. Khawatir apabila salah ucap, salah kata, habis semua amal-amal kita. Yang ada adalah keluhan, omelan, maka perlu pembaharuan niat. Kita hadirkan niat yang baik, kita hadirkan setiap aktivitas, langkah dan gerak kita penuh dengan doa.
Ketika kita memasak, masukkan, hadirkan doa di dalamnya. Ketika kita mengajar anak-anak kita pelajaran, kita hadirkan niat di dalamnya dan doa. Ya Allah, berikan pemahaman untuk anak-anakku. Ya Allah, berikan aku kesabaran untuk bisa mengajarkannya. Kita mawas diri, hati-hati dalam ucapan. Ketika terucap kalimat-kalimat yang menyebabkan hapus amal soleh kita, betapa ruginya kita. Ketika kita ngomel, beginanya tidak tahu, gimana sih? Ini luar biasa ya, bagaimana guru-guru di sekolah betapa sabarnya dalam membimbing anak kita. Maka tadi dunia, perbaharui niat. Semua aktivitas kita, ucapan kita, gerak kita, langkah kita, bahkan detak jantung kita, kita hadirkan semua hanya untuk mencari ridho Allah. Sehingga limpahan berjuta-juta kali lipat pahala akan kita dapatkan insya Allah dengan dimulai dari niat. Begitu Mbak Oli. Baik, Alhamdulillah Iwan dan Awat. Kita sampai dan langsung saja masuk ke sesi tanya dan jawab Ustazah. Tadi Ustazah bilang bahwa terutama untuk para ibu yang mengisi waktunya saat ini intens sekali dengan anak-anak. Hari-harinya pasti dipenuhi dengan dinamika, biasa kalau ibu-ibu itu kan macam-macam dirasain dan diurusi. Nah, berkaitan dengan mengisi waktu dengan beristighfar, kita kan suka lihat ibu-ibu yang mungkin yang bukan ibu-ibu juga, kadang-kadang juga ayah gitu ya, sedang menghadapi emosi yang bergolak karena tingkah anak yang di luar dari harapan atau biasa anak-anak karena sangat dinamis. Beristighfarnya tuh dengan intonasi yang tinggi, kayak astagfirullahaladzim, gemes gitu. Nah, itu masih berbuah pahalakah daripada mengucapkan kata-kata yang tidak patut, kita tetap beristighfar namun dengan caranya yang seperti itu saja. Menurut pandangan saja bagaimana? Saya menukilkan pandangan salafus soleh. Artinya begini, mereka mengatakan terkadang kita wajib mengistighfarkan istighfar yang kita ucapkan. Artinya ketika dia mengucapkan kalimat istighfar tidak pada tempatnya, maka dia harus beristighfarkan, beri mohon ampun kepada Allah dari istighfar yang dia ucapkan. Jadi seakan-akan itu bukan bentuk taubat atau ampunan, tapi seakan-akan itu bentuk pelecehan, tanda kutip ya, pelecehan kepada Allah. Ya, artinya dia harus beristighfar kembali dari ucapan istighfar yang dia ucapkan. Beristighfar jadi karena mengistighfarkan istighfar yang dia ucapkan. Mengistighfarkan istighfar. Jadi dia memohonkan ampun kepada Allah atas kalimat istighfar yang telah dia ucapkan. Karena dia mengucapkan kalimat istighfar itu tidak dari hati yang paling dalam, itu hanya sebagai hiasan kata yang dikhawatirkan ketika dia mengucapkan kalimat istighfar itu yang tidak dengan ketulusan dan keikhlasan, tapi dari bentuk marah dan kesal, itu adalah bentuk pelecehan. Jadi umpamanya begini, seorang anak ketika dia minta maaf kepada orang tuanya, padahal dia salah. Ketika dia minta maaf, tapi dia mengucapkan kalimat dengan menghardik kalimat minta maaf. Ibu, aku minta maaf, gitu ya. Minta maaf. Jadi artinya apakah itu bentuk penyesalan? Nah, orang tua ketika mendengarkan anaknya, ini anak minta maaf atau mau nantang gitu ya. Maka dalam hal ini para salafus soleh mengatakan, terkadang kita harus mengistighfarkan kalimat istighfar yang kita ucapkan. Bahkan ketika hanya istighfar tapi tidak menghadirkan hati, itu tidak akan membawa dampak apa-apa. Tidak akan membawa pengaruh. Yang namanya ucapan yang akan membawa dampak dan pengaruh yang insya Allah akan diterima oleh Allah, itu adalah kalimat istighfar yang diucapkan dengan hati yang khusyuk, yang khusyuk, yang tunduk, yang penuh kesadaran, kemudian dia mengakui semua dosa dan kesalahan. Nah, sementara istighfar tapi gemes, tangannya ikut nyubit. Itu kan bentuk, bukan ya bisa tanda kutip ya, itu kan seperti pelecehan. Jadi menyamakan kalimat istighfar dengan kalimat-kalimat marah daripada bahasa itu kan mensejajarkan. Daripada saya ucapkan kalimat kebun binatang, berarti kan mensejajarkan kalimat kebun binatang dengan kalimat mohon ampun. Di mana keagungan kalimat istighfar tersebut kalau seperti daripada tersebut, kalimat daripada saya mengucapkan ini. Ini kan bukan bentuk taubat. Jadi bentuk istighfar ini adalah tidak hanya istighfar Mbak Olin. Semua kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Nabi, semua bentuknya, bentuk tasbih, tahlil, tahmid, apapun itu mesti diucapkan dengan kalimat yang baik,
kalimat yang menghadirkan hati di dalamnya dan kesadaran serta pemahaman. Ya, seperti misalnya dia ngomong alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya bentuk apa ya, pelecehan. Misalnya anaknya jatuh kan karena sudah berkali-kali diingatkan jangan lari nanti jatuh, pas jatuh alhamdulillah jatuh kan, ada kan yang begitu. Ini kan bentuk, kenapa kok anak yang ini bukan kalimat memuji Allah, ini kan pelecehan. Ini bagaimana dia paham nggak arti alhamdulillah itu? Ya kan ada ya orang-orang yang mengucapkan tidak pada tempatnya. Nah, jadi kita memang perlu dan harus tahu juga ilmunya. Jangan mudah mengucapkan kalimat tasbih tapi nggak paham artinya. Kira-kira ada setan nggak dalam? Saya rasa itu dari kepahaman aja, Mbak. Mungkin tidak paham, tidak mengkaji barangkali ya, atau bisa jadi wallahu alam bishawab, berilmu barangkali ya. Kalau kita tahu ilmunya kan nggak mungkin lah kita mengucapkan, atau misalnya kalimat hal-hal yang tidak pada tempatnya. Misalnya kita ketika melihat ketika kita temukan banyak sekarang penjarahan ya, penjarahan karena memang kondisi. Nah, ketika melihat itu dan atau menyaksikan langsung, masya Allah tuh orang ya. Artinya masya Allah, sebenarnya kalau bentuk masya Allah itu kan masya Allah, apapun yang dikehendaki Allah itu melihat kenikmatan. Masya Allah la quwata illa billah. Jadi penempatan itu memang butuh pemahaman. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari al ilmu qoblal amal. Ilmuilah dulu sebelum kita mengamalkannya. Ya, jadi artinya ini butuh kajian keilmuan. Ya, artinya jangan sampai kita salah kaprah karena maka banyak-banyak istighfar, Mbak. Dosa kita tuh banyak banget yang kita sadari, yang tidak kita sadari, maka istighfar dengan astagfirullahaladzim. Banyak sekali dosa dan kesalahan. Maka oleh karena itu contoh yang sangat sederhana. Kenapa disunahkan kita beristighfar setelah selesai sholat? Padahal kita kan selesai sholat itu kan menunjukkan kita udah taat kepada Allah, sudah melaksanakan kewajiban. Kan mestinya setelah sholat, alhamdulillah. Kan begitu. Ternyata disinilah rahasianya. Bisa jadi pada saat kita menyembah Allah, ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Hati yang tidak menghadirkan hati yang tidak tunduk, dan kita khawatir nilai sholat kita berkurang, maka kita istighfar astagfirullahaladzim, mudah-mudahan diampuni semua-semuanya. Bisa jadi kalau kita mengucapkan bahasa-bahasa atau bacaan-bacaan yang jauh menyimpang gitu ya, artinya bahasa bisa karena ketidaktahuan kita akhirnya merubah arti. Contoh gini loh, Mbak, takbir ya, kalimat takbir. Jadi memang butuh ya thalabul ilmu fardhu ala kulli muslimin, termasuk dalam bacaan-bacaan Quran ya. Ketika ada orang yang membaca takbir, dia menyebutkan Allahu Akbar. Padahal kalau orang yang nggak tahu ilmunya kan sama aja kan, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Itu sebenarnya artinya beda itu. Ketika ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Tanda tanya, mempertanyakan kebesaran Allah. Ini kan apa ini hamba? Bagaimana? Kan kalau Allahu Akbar kan jelas Allahu Akbar kan gitu ya. Nah, ada juga yang baca Allahu Akbar, barnya panjang. Itu juga artinya beda. Akbar itu gendang. Masa Allah disebut gendang? Na'udzubillah. Ini contoh-contoh ya, artinya barangkali ada yang tahap belajar, mudah-mudahan Allah mengampuninya ya. Nah, ini yang kita nggak sadari, maka selesai sholat ya istighfar astagfirullahaladzim. Ya, artinya mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat tidak sengaja, atau barangkali kehusyukan kita, hati kita. Nah, ini artinya itu masalah ibadah, apalagi masalah-masalah yang lain yang tidak kita ketahui. Maka istighfar itu sudah luar biasa. Memang wajib ya kita untuk selalu mohon ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Maka jangan sampai salah ucap, salah dalam intonasi, itu dapat mengurangi nilai apakah ini orang beriman atau tidak, benar nggak dia beristighfar atau tidak ya. Mudah-mudahan kita bisa tidak seperti yang lain-lain, yang menempatkan pada tempatnya ya, kalimat-kalimat yang sesuai dengan tempatnya, jangan salah dalam penempatan. Kali ini juga menjadi peringatan kita sebagai muslim atau muslimah untuk terus meningkatkan ilmu kita agar kita benar-benar paripurna kafah dalam menjalankan ibadah, Ustazah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah mengatakan thalabul ilmu fardhu ala kulli muslimin. Wajib menuntut ilmu itu bagi orang Islam, wajib. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Jadi memang menuntut ilmu itu terutama ilmu agama, Mbak.
Bahkan kalau dulu ya salafus soleh itu dalam beberapa cerita tuh saking semangatnya menuntut ilmu tuh nggak ada hari tanpa ilmu gitu ya. Jadi ketika dia sampai ke kamar mandi gitu ya, anaknya disuruh di depan tuh bacakan dari halaman sekian terus dia dengerin gitu ya. Saking tidak mau menghabiskan waktu ya. Jadi baca. Makanya kita lihat buah karya ulama dulu subhanallah itu menulis sampai berjilid-jilid. Kita aja baca 1 jilid aja nggak bisa habis ya. Mereka membuat karya. Bahkan ada lagi ya, ketika syekhnya mendatangi murid yang sedang sakit parah, itu hadir ya, menghadiri murid yang sakit parah. Nah, namanya syekh ini gurunya itu kan memberikan nasihat. Itu dia bilang kepada anaknya, "Uktub, kamu tulis ucapan guru itu." Padahal dia lagi sakit parah. Sedemikian rupanya tidak mau menghabiskan waktu. Semuanya penuh dengan ilmu. Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Ini pentingnya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semangat kita adalah juga untuk menuntut ilmu. Jadi hari-hari kita bisa membaca buku. Perlu ada target ya. Kira-kira dalam bulan Ramadan ini apa yang kita baca? Buku hadis apa yang harus kita habiskan? Kitab tafsir apa yang harus kita baca? Itu perlu ada target. Ya mudah-mudahan bisa teroptimalkan insya Allah. Amin. Baik, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Ustazah, untuk muslim dan muslimah atau ibu-ibu juga keluarga yang saat ini berikhtiar lewat membuka warung makan. Bagaimana hukumnya? Karena tuntutan perekonomian, mereka tetap membuka tempat makannya dalam bulan puasa ini, Ustazah. Siang hari. Sebaiknya bagi umat Islam untuk wala ta'awuna 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan kemungkaran dan kemaksiatan, itu tidak membuka pada siang hari. Karena nanti khawatirnya akan membuat orang-orang umat Islam itu tergiur. Oleh karena itu, insya Allah yang membuka restoran atau makanan atau pedagang-pedagang makanan, insya Allah ketika dia yakin rezeki dari Allah, dia bisa buka sore. Jadi untuk makanan berbuka. Jadi bukan pada pagi hari. Dan rasanya kalau memang mulai buka pada sore hari untuk hidangan berbuka, insya Allah itu rezekinya berlimpah. Jadi jangan untuk siang hari atau pagi hari. Yakinan. Ya, itu kembali kepada keberkahan. Khawatir, kita berjaga-jaga ya. Memang sebaiknya tidak membuka pada siang hari untuk menghindari jangan sampai tolong-menolong dalam perbuatan kemaksiatan. Umat Islam yang bermaksiat yang tidak puasa itu kan akan terbawa ya. Wah, dibuka. Ketika tidak ada lagi tutup, tentu mudah-mudahan dia termotivasi untuk juga berpuasa insyaallah. Insyaallah. Amin. Baik, pertanyaan berikutnya Ustazah, kaum wanita itu kan biasa memiliki masa untuk tidak berpuasa karena halangan. Nah, ada beberapa yang mencoba menggunakan pil atau apa untuk biar aku pengen ngerasain full puasanya 30 hari. Boleh tidak Ustazah? Pil haid ya. Pil supaya tidak haid. Dalam hal ini memang ada dua pandangan ya. Pertama mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Asal segala sesuatu itu boleh. Kan tidak ada dalil pelarangannya. Ya, itu barangkali artinya ketika memang pengen gitu ya bulan Ramadan full, maka dia menundanya dengan pil. Nah, itu ada mengatakan mubah. Ya, artinya boleh. Tapi ada tapinya. Jika tidak ada madorot. Madorot itu artinya kemungkinan terjadinya hal-hal efek sampingan. Artinya pil itu kan hormon. Kira-kira mungkin nggak tanpa efek sampingan ketika dia mengkonsumsi pil tersebut. Jadi jangan sampai dia mengkonsumsi sesuatu tapi membawa madorot pada tubuhnya. Ya, itu ya. Kalau yakin bisa menjamin bahwa dirinya bisa sehat tidak apa-apa dengan pil tersebut, nah itu hukumnya mubah, boleh. Tanpa ada efek sampingan. Kan biasanya pil itu kan tergantung orang juga ya. Ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Bahkan ada juga sampai pendarahan gitu ya. Nah itu satu. Jadi boleh tapi. Jadi pertama pandangan para ulama boleh tapi gitu ya. Yang kedua pandangan tidak boleh sama sekali. Kenapa tidak boleh sama sekali? Karena pandangan ini menyebutkan bahwa haid itu amrun kataballah libnati Adam, udah fitrahnya perempuan. Kan ada kodok. Kecuali kalau haji ya, kalau haji itu kan memang saat-saat, bahkan haji sendiri kalau dilihat masanya lebih panjang ya, Ibunda Aisyah atau beberapa sahabat itu ada yang melahirkan, ada yang nifas, bahkan Ibunda Aisyah juga haid. Artinya
sesuatu yang adi, artinya yang sesuatu yang berjalan sesuai dengan sunnatullah, insya Allah itu yang terbaik. Jadi ketika para sahabat ya menjalani juga kan haid di bulan Ramadan, dan mereka kan juga qadha juga. Dan jangan khawatir ketika sedang haid itu merasa di bulan Ramadan ya sedih, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Sebenarnya ketika kita ikhlas mendapatkan ketentuan Allah, takdir Allah itu kan takdir. Siapa yang bisa menunda? Aku maunya haid nanti, kan nggak bisa. Ini udah ketetapan Allah, udah takdir. Ketika seorang wanita menerima takdir Allah dengan ikhlas dan sabar, itu ibadah-ibadahnya ketika dia tidak sebelum haid itu ngalir terus. Jadi dia nggak usah baca Quran, nggak apa, ketika haid kan nggak baca Quran, ada sebagian ulama nggak baca Quran, nggak sholat taraweh, nggak ini nggak itu pahalanya hadir terus, ngalir terus. Makanya di masa Rasulullah saya tidak mendapatkan belum mendapatkan pertanyaan sahabiat gitu ya, apa yang harus dilakukan seorang wanita haid di 10 hari terakhir Ramadan, itu saya nggak menemukan pertanyaan sahabiat seperti itu. Ya karena mereka memahami, walaupun mereka haid di 10 hari terakhir, mereka paham itu pahala dari ibadah-ibadahnya itu akan ngalir terus. Sama seperti orang yang sedang sakit atau orang yang musafir, ketika dia tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah di waktu sakit atau dalam keadaan mukim ya, dia kan sedang safar, itu pahalanya ngalir terus. Maka syaratnya adalah ikhlas dan sabar. Dan itu kan bisa diganti dengan yang lain. Bisa diganti dengan zikir, mendengarkan murattal ya, bisa banyak cara kecuali yang diharamkan. Jadi tidak perlu khawatir. Bahkan juga ada qadha juga kan. Qadha itu kan juga diakui dalam fikih juga ada. Nah, yakin nggak ketika kita minum pil supaya tidak haid, kondisi fisik kita itu kuat, nggak ada efek sampingan. Nanti biasanya kalau sesuatu yang dari luar itu biasanya ada ini ya, ada dampaknya kan, hormon ya. Betul. Nah, tapi itu kembali kepada kita mau ambil mana pandangan yang mana. Kalau saya mah mengambil pandangan udah jalani aja lah hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, kalau perlu malah ininya doa. Saya pernah beberapa kali doa itu, ya Allah izinkan Ramadan ini full alhamdulillah. Artinya dengan doa dan keyakinan kepada Allah izinkan insya Allah ya. Jadi ini kembali sesuai dengan keyakinan kita. Yang sesuatu yang dibuat oleh manusia itu pasti ada ininya. Ini kan seperti apa ya, tidak menerima takdir Allah. Hati-hati itu ya. Hati-hati jangan sampai ada dalam hati kita, kok begini sih jadi perempuan pakai haid segala. Nah, hati-hati itu khawatir nanti nggak beriman kepada takdir. Kalau orang yang tidak beriman kepada takdir berarti dia apa Mbak, orang nggak beriman kepada takdir, nggak beriman kepada rukun iman. Nah, khawatir ya itu, jadi artinya cacat akidahnya nanti. Nah, cacat akidah karena tidak beriman kepada takdir. Ini kan udah takdir, qadarallah wa ma syaa fa'ala, udah takdir Allah, mau apa lagi. Jadi nggak usah disesali, nggak usah kenapa ya enak banget jadi laki-laki, nggak, udah apa itu namanya, itu berarti nggak mensyukuri kita sebagai perempuan gitu Mbak. Jadi apapun takdir Allah kita tetap mensyukurinya, alhamdulillah, tapi ala kulli hal. Jadi bukan ya, kan ada ya alhamdulillah itu kan ada dua ya versi ya. Ketika nikmat yang sempurna, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau ada ya alhamdulillah ala kulli hal begitu Mbak. Baik, Ustazah, berkaitan dengan keraguan-raguan pada saat menjalankan puasa di bulan Ramadan, selain makan dan minum, hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa? Karena beberapa pengalaman saya pernah dengan orang-orang yang saya kenal, misalnya kenapa membatalkan puasa Ramadan? Habis marahin karyawan, marah sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak patut ya, akhirnya dia membatalkan puasa. Terus misalnya kenapa membatalkan puasa? Nggak kuat karena kalau nahan lapar nggak masalah deh, tapi kalau nahan nggak ngerokok itu saya sulit. Kayak gitu loh saja. Keraguan-raguan itu bisa kita hempaskan misalnya dengan keyakinan bahwa selain makan dan minum, apa saja yang membatalkan puasa? Jadi begini, yang membatalkan puasa itu udah jelas ya dalam kitab-kitab fikih ya, makan, minum, hubungan suami istri itu ya, itu udah jelas ya. Kemudian kalau untuk misalnya tadi itu kan tidak ini ya, tidak hanya marah-marah, itu memang betul ya, itu ketika sadar segera istighfar. Jadi bukan pembenaran. Dari mana itu dalilnya itu?
namanya manusia barangkali ada emosinya, dan ketika emosi kemudian dia langsung mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ketika dia sadar istighfar. Jadi yang namanya secara fikih yang menyebabkan pembatalan puasa itu adalah gitu ya, makan sampai tenggorokan gitu, makan, minum, kemudian hubungan suami istri, kemudian salah perkiraannya ya, salah perkiraan misalnya lampu mati, tidak terdengar azan, jamnya juga mati, dia pikir masih jam 4, nggak taunya pas dilihat keluar udah terang jam 6 gitu ya. Salah perkiraan kan dia makan pada itu juga kebanyakan ulama menyebutkan ada juga yang muntah dengan sengaja. Ya, kalau tidak sengaja? Kalau tidak sengaja, contoh misalnya wanita hamil muda, kan tidak keinginannya untuk muntah, tapi kondisi fisiknya lah. Nah itu ketika dia memang tidak kesengajaannya, itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau para ulama mengatakan sengaja memuntahkan, misalnya memasukkan tangan ke tenggorokan gitu ya, atau memang dia tuh penjijik, udah tahu jijik masih dilihat aja yang apa yang dia buat jijik gitu sampai mual ya, seperti itu. Kalau pingsan saja atau menangis itu tidak membatalkan. Ya. Kalau pingsan juga tidak membatalkan. Itu ya. dari zaman kita kecil tuh saja suka diktakut-takutin kalau nangis batal puasa gitu kan anak-anak. Orang-orang tua dulu itu memang sangat suka ya. Sebenarnya itu adalah untuk menjaga, yuk jangan nangis nanti batal. Ya, itu. Sebenarnya itu tidak membatalkan, menangis tidak membatalkan, pingsan juga tidak ya. Cuman begini, kalau pingsan ini tentu sakit. Nah kalau sakit itu kan boleh untuk berbuka. Ya, kalau sakit ya, orang sakit, orang safar. Tapi kalau dia pingsan dan dia sanggup berpuasa, silakan. Ya intinya adalah yang membatalkan itu udah jelas-jelas ya, makan, minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja nggak, Mbak. Ini kalau yang sengaja. Kalau nggak sengaja, misalnya karena nggak terbiasa, misalnya gini, kita nih hari pertama Ramadan. Terus ada nggak sengaja, karena masih baru penyesuaian, mungkin selama ini dia nggak puasa kali ya, makanya Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu hampir banyak waktu bulan Sya'ban itu berpuasa, jadi terbiasa. Nah, mungkin memang ada sahabat tidak terbiasa dia, kemudian dia makan minum ya, terus ya udah itu diampuni Allah, itu sajian dari Allah, hidangan Allah, terus lupa lagi Rasulullah, ya udah hidangan. Nah, kalau berkali-kali mah itu karena memang tidak terbiasa gitu. Tapi kalau memang tidak disengaja, tidak mengetahui, itu adalah hidangan. Tapi jadi itu kembali kepada ini ya, kembali kepada ketidaksengajaan. Tapi kalau sengaja tentu batal. Dan itu agak berat ya Mbak ya, kalau orang membatalkan puasa tanpa uzur, tanpa ada alasan syar'i, itu berat di sisi Allah. Dosanya itu berat, sama seperti orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ya. Bahkan para ulama juga menyebutkan orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, ya artinya itu bisa, kalau dia mengakui puasanya nggak wajib atau sholatnya nggak wajib, itu bisa kufur, bisa kafir. Tapi kalau dia mengakui wajib tapi dia tidak berpuasa, itu fasik. Fasik itu masih tetap Islam tapi dosanya besar. Dua-duanya mengerikan ya. Itulah na'udzubillah min dzalik. Baik Ustazah, karena kita sebentar lagi kan memasuki bulan Ramadan, saya teringat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh kita yang berada di Indonesia terutama, yaitu menziarahi kubur. Nah, sebenarnya adakah keutamaan yang memang dicontohkan, baik itu mungkin oleh Rasulullah atau sahabatnya, ketika menjelang Ramadan kita ziarah kubur Ustazah? Nggak ada. Jadi memang tidak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabat ketika mau Ramadan itu ziarah kubur. Tapi ada tapinya. Apakah haram dan berdosa kalau ziarah kubur? Nah, ulama juga berbeda pandangan dalam hal ini ya. Artinya memang ada hadis yang berbunyi kuntu nahaitukum an ziarati kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Nah, bagi para saudara-saudara kita ya yang terbiasa misalnya sebelum Ramadan ziarah kubur, itu mengambil dalil ini, kan boleh, dulu kan dilarang, sekarang boleh. Ya sempatnya emang bulan Ramadan ziarah kubur, bulan-bulan yang lain nggak sempet, ya udah sekarang. Artinya para ulama terbagi, ada yang menganggap itu nggak ada panduannya, jadi nggak usah diikutin. Yang lain mengatakan ya nggak apa-apa, ini kan mengambil dalil keumuman ziarah kubur. Jadi waktunya di bulan Ramadan, sebelum Ramadan ini karena memang hanya waktu itu yang ada berkesempatan. Ya pada dasarnya sih kapan saja kalau kita mau punya waktu ya udah ziarah kubur gitu kan.
Iya, baik Ustazah, untuk para ibu-ibu atau wanita khususnya yang saat ini sedang mempersiapkan diri, baik itu fisik maupun materi dalam menghadapi bulan Ramadan. Sebenarnya yang paling utama, apa sih Ustazah dipersiapkan oleh kita untuk benar-benar memantapkan diri menghadapi Ramadan ini? Persiapan fisiknya. Fisiknya. Kalau persiapan fisik sebenarnya kita tahu ya, menjaga kesehatan itu ya. Olahraga, makanan, terutama kalau untuk menghadapi Ramadan itu ya memang makanan ya. Terus jam istirahat. Olahraga. Ibu-ibu yang biasa berenang aktif itu sama dengan olahraga atau harus ada olahraga khusus? Kalau kata ahlinya tidak tuh. Yang terbiasanya masak itu nggak sama dengan olahraga. Beda berarti. Beda. Kan gerakan, jadi gerakan tubuh kan beda ya. Nah, jadi paling tidak gini deh, memang pola hidup Rasul itu luar biasa ya. Cuman kadang-kadang kita memang tidak bisa mengikutinya sampai sebagaimana Rasulullah ajarkan. Kebanyakan termasuk saya juga kali ya. Olahraga tuh memang ini ya jarang ya. Minimal ya jalan gitu. Tapi itu juga jarang ya. Tapi paling tidak di bulan Ramadan ini kita ikutilah pola Rasulullah sesuai dengan apa yang beliau lakukan dengan konsumsi makan dan minumnya dan istirahatnya. Rasulullah itu tidak berlebih-lebihan dalam sahur dan berbuka. Bahkan kalau tidak ada susu yang manis-manis, air putih. Jadi tidak minum makan kolak, minum yang bersifat sirup segala macam. Yang manis-manis ternyata memang bahan makanan yang tidak dari aslinya banyak menimbulkan mabarat ya. Jadi ikutilah pola Rasulullah, insya Allah kita sehat insya Allah. Jadi berbuka dengan yang manis itu cuma iklan, jangan-jangan? Enggak, manis itu manis apa dulu? Manisnya manis kurma, yang tepat. Bukan manis gula gitu ya. Itu dia. Manis kurma, manis buah-buahan. Jadi karena itu penting pengetahuan kita sebagai ibu, karena kita bertanggung jawab terhadap nutrisi keluarga, kemudian keberlangsungan anak-anak kita supaya mereka sampai di akhir mengikuti ibadah ini. Nah itu yang harus kita ketahui lebih jauh kan. Masakan, kemudian makanan, apa saja yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, gitu saja. Ya memang seorang ibu tuh harus memiliki pemahaman ilmu yang luar biasa juga ya. Dia harus ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Jadi perlu belajar ya. Makanan apa yang terbaik, bukan yang mie yang apa segala macam ya. Ini memang ini penting buat kita semua ya, menghadirkan makanan sehat dalam keluarga ya. Ikuti contoh Rasulullah ya. Tapi kalaupun memang sulit ya, tapi insya Allah nggak sulit lah ya. Artinya kan kita bisa akali ya, bagaimana meminimalisir ya. Paling tidak masukkanlah bumbu doa kali Mbak. Bumbu doa. Jadi setiap buat minuman ya Allah jadi penguat, bergizi, sehat, kuat ibadah gitu. Jadi bumbu doa tuh jangan lupa. Baik, itu yang paling utama. Bumbu doa. Ustazah, nampaknya ini merupakan pertanyaan terakhir saya. Mudah-mudahan mewakili Ikhwan dan Akhwat pertanyaannya. Tapi sebelum saya benar-benar tutup, kiranya Ustazah memberikan kesimpulan pada hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita hadirkan Ramadan di rumah kita dalam keadaan aman, iman, selamat, jauh dari mara bahaya, terhindar dari segala macam musibah. Kita hadirkan Ramadan bersama Rasulullah dalam keluarga kita. Kita isi hari-hari kita dengan amaliyah Ramadan dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah terima amal ibadah kita, semoga Allah berikan keberkahan untuk diri, keluarga, bangsa kita, dan semoga Allah angkat semua penyakit-penyakit wabah yang ada, dan Allah terima Ramadan kita dengan berlipat-lipat keberkahan. Amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah. Insya Allah bermanfaat besar. Mudah-mudahan diberikan waktu kita dan kesempatan untuk dapat bersilaturahim lagi dengan Ustazah, menyerap ilmu-ilmu beliau. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ikhwan dan Akhwat yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Insya Allah bermanfaat besar. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak mewakili, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa live kembali. Saya Karolin undur diri didampingi pejuang dakwah hari ini ada Neja dan Agus. Kami tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.